Kalau yang salam buat Kalisa itu 2 hari yang lalu. Nyebutin nama Kalisa gitu. Kalisa ini ya Bahiro. Oh, nama lengkap. Tapi nanyain Aba. Jadi Habib Usman itu merupakan salah satu cucu dari Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Laki kamu Habib? Iya Habib. Keturunan Rasulullah yang keberapa? Nah, Jadi intinya pokoknya Habib itu kelima. cicitnya Habib Usman. Iya betul. Baru Ipe. Kalau abah aku langsung cucu. Ipe emang gimana ceritanya, Pe? Kalau yang salam buat Kalisa itu 2 hari yang lalu. Katanya salam. Emang udah berapa kali mimpinya? Mau lu berapa kali ngimpi, Pe? Berapa kali ya, Mbak? Gitu. Emang Ipe tahu wajahnya? Pernah lihat di Internet ya? waktu itu. Lo disalamin Kalisa doang, Sayyid Satir enggak? Enggak tahu. Kemarin baru sebutnya nama Kalisa. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bib. Emang ngomongnya gimana? Nyebutin nama Kalisa gitu. Kalisa ini ya Bahiro. Oh, nama lengkap. Merinding Bunda. Iya. Jadi ceritanya Aku Ipe geter ya. Ipe diajarin Bunda aja merinding Ipe dengernya. diajarin sama Masya siapa? Allah. Oh, jadi ceritanya habis baca Maulid diimpiin gitu. Enggak baca maulid. Dari- Baca di- maulid di- dulu di- kitanya. Di mimpinya kan, di mimpinya tuh ceritanya Empe Iya, tuh lagi di baca mimpinya. maulid Oh. bareng sama Habib Usman bin Yahya, Mufti Bitawi, bukan sayang kan? Bukan Aba kan? Bukan. Tuh salamnya cuma buat Kalisa doang, nggak salam ke Aba. Enggak. Enggak apa. Masya Allah. Tapi nanyain Aba gitu. Ipe kesem-sem kali ya. Habis ngeliat fotonya kali, foto gitu semua. Apa? Kapan terakhir ngeliat fotonya kan waktu pas ke rumah kita. Atau ada orang yang cerita-cerita kali tentang Jit Usman gimana Wah, gitu. banyak kalau cerita-cerita mah. Iya, kali sama-sama. Masya Allah semua. Oh iya, Bunda mana belum pernah dengar cerita dari tentang Habib Usman. Mau ceritanya apaan kalau di sana? Cerita tentang Habib Usman. Iya, karomanya. Yang ini bukan sih, yang ada salah satu wali juga yang bilang mari kita sambut gitu apa Mbak? Kedatangan Terus beliau nih iya kedatangan ulama Jawa. ini gitu. Iya. Terus Ulama dari negeri ketemunya Jawa di gitu. pelabuhan. Iya, itu Habib Hasan bin Shalal Bahar. Terus apa? Itu Habib Hasan bin Shalal Bahar. Oh iya. Keluarganya? Iya Habib Hasan bin Habib Hasan bin Shalal Bahar itu kakeknya Ipe juga Jidah dari kan ya? Habib Jidah. Hasan bin Iya. Shalal Bahar tuh. Terus pas dibilang sambut gitu gimana? Datang bener Dari Jakarta, dari Jawa, Datang. dari Batavia. Oh iya, Iya. tapi beliau lagi nggak ada di. Kan zaman dulu kan nggak ada surat, nggak ada apa-apaan, nggak bisa sampai. Oh iya. Nggak ada telepon, nggak ada apa-apaan. Iya. Itu bener-bener langsung Sama-sama ini loh. Datanya ke Hadramut. Kadramut, Masya Allah. sama-sama wali. Masya Allah, Masya Allah. Sama ini Habib apa? Hasan Shalal Bahar tuh ininya Jidah kan ya? Ya Habib Hasan bin Shalal Bahar ya, kakeknya Jidah. Kalisa ini belum nyampe ya? Belum nih Bunda, macet banget lagi. Dia pokoknya udah bawel banget. Sekarang kalau pakai baju mau pilih sendiri. Terus tahu nggak? Ipe tahu nggak Tante Alexaki? Dia nyosor Ipe, bikin malu deh. Dia nyosor, dia nggak berhenti. Dia nggak berhenti, dia nyosor, dia pegang lehernya, palanya, dia peluk, dia cium lagi, nggak habis pokoknya. Jadi tuh habis asar aku tidur. Kan nggak boleh Terus, Abah bilang tidur pas habis setelah asar. asar. Iya. Terus itu pas bulan puasa, ini pas bulan puasa lagi yang kemarin. Terus Pertama kali itu pas udah mau mepet maghrib gitu. Pokoknya beliau bilang tapi pakai bahasa Arab. Terus bilangnya mau apa? Udah mau azan gitu, nggak mau makan emangnya katanya gitu. Terus habis itu
udah pas bangun azan. Nah semuanya, aku mau kasih penjelasan sedikit tentang tadi yang udah Ipe cerita bahwa dia mimpi kakeknya. Nanti urutan keberapa kita tanya sama Habib Usman. Jadi Habib Usman itu merupakan salah satu cucu dari Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Beliau itu adalah mufti Betawi dan juga ulama besar, dimana beliau itu lahir pada tanggal 1 Desember kalau nggak salah 18 berapa gitu ya. Aku juga sampai akhirnya aku browsing karena pengen cari tahu tentang beliau. Habib tuh banyak banget cerita, tapi pada saat itu Habib bercerita tentang karomah-karomah beliau aja, seperti apa karomahnya. Nah akhirnya aku juga memperdalam, karena kan Masya Allah banget ya, merupakan wali Allah juga, dan juga itu garis keturunannya Habib Usman, which is itu juga kakeknya Kalisa. Jadi aku harus lebih mengenal. Masya Allahnya lagi, setelah aku browsing, kalian juga bisa browsing tentang Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya di Google, karena ternyata banyak banget pembahasannya. Masya Allahnya beliau itu adalah pemuda yang haus akan ilmu, karena beliau itu dari muda sudah menimba ilmu agama. Di usia 18 beliau memutuskan untuk menimba ilmu agama itu ada di Mekah selama 7 tahun. Lalu beliau melanjutkan ke Yaman sampai beliau hafal dan juga belajar sama ulama-ulama besar yang ada di Yaman. Setelah itu perjalanan pulangnya dia tidak langsung pulang, tapi dia melanjutkan lagi perjalanannya ke Mekah lalu ke Madinah. Lalu beliau juga pernah belajar dengan guru besar dari Mesir. Beliau juga mampir di salah satu kota besar di Maroko untuk menimba ilmu di sana juga. Beliau juga menimba ilmu juga di Istanbul dan juga beberapa kota lainnya termasuk Palestina. Jadi Masya Allah tabarakallah, beliau itu mengambil meresapi semua ilmu-ilmu agama yang dimana tujuannya untuk disiarkan di Indonesia, dan juga beliau itu menentang yang adanya bid'ah, hal-hal yang salah atau menyimpang. Jadi beliau kumpulkan ilmu agamanya dan meluruskan lagi di Indonesia. Masya Allahnya tuh luar biasa banget. Dan kalau seandainya kita cari beberapa banyak ilmu-ilmu yang bermanfaatnya, beliau itu selalu berkata bahwa ilmu itu sebenarnya hanya 2 aja, pasal ilmu itu adalah pasal ilmu yang bermanfaat dan juga pasal ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga beliau itu membahas pasal 1 dalam beberapa bahasan atau mabhas yang kewajiban seorang muslim dan muslimah. Dalam syarah sitin yang disebutkan bahwa setiap amal yang wajib dilakukan, maka belajar atas ilmu agama amal yang wajib dilakukan. Jadi yang pertama adalah menurut beliau adalah kita tuh harus ikhlas. Kedua, kita harus belajar dan mengajar harus bebas dari maksiat. Dimana maksiat sendiri itu luas kan, ada maksiat mata, banyak kemaksiatan gitu, ghibah dan lain sebagainya, itu semuanya termasuk maksiat menurut aku ya. Tapi nanti kita tanya lagi sama Habib. Maaf nih semua kalau aku ada kurang-kurang, karena kan memang aku bukan guru, aku cuma mau sharing aja sama kalian semua. Terus ketiga, beliau berkata juga ia mengajarkan harus menjalankan ilmunya, terutama terkait hukum syariat. Ini juga yang Habib ajarkan ke aku, bahwa ketika kita punya ilmu kecil atau kita pulang dari majelis, jangan kita sibuk membuat quote-nya untuk di media sosial kita. Tetapi ketika kita mendapatkan ilmu, jalanin dulu. Kita udah belum sih menjalani ilmu ini, baru kita syiar ke orang lain. Sehingga ketika orang lain melihat, oh dia gak cuma ngomong nih, sebelum dia mengajarkan ini dia juga menjalankan. Keempat, harta dan makanan yang dipakai adalah diperoleh secara dan uang yang halal, termasuk kitabnya. Jadi beliau juga mengajarkan, makanya Habib juga selalu bilang sama aku ketika aku hijrah, kan aku masih ada bingung nih, ini duit antara subhat gitu, antara halal dan haram, aku juga nggak tahu karena kan aku mencarinya membuka aurat, sehingga Habib melarang uang tersebut untuk digunakan untuk makan. Dan Habib selalu make sure bahwa uang yang kita untuk makan aku dan anak-anak itu memang uang yang benar-benar halal atau Allah ridhoi. Bahkan kitab nih, makanya nih Masya Allah nih ya, beliau tuh menjelaskan jelas banget kitab yang dicetak secara sah maksudnya gitu. Jadi kalau kita beli kitab dengan halal itu adalah kita nggak boleh nih beli kitab yang bukan penerbitnya, atau kita fotokopi gitu. Karena kan ini ilmu yang kita beli, masa sih kita mau beli ilmu nawar-nawar, karena ilmu itu menurut beliau tidak ada harganya. Terus kelima, ketika belajar mengajar tidak ada kesombongan atau takabur. Ini dia nih, banyak sekali orang kadang-kadang baru hijrah, kayak aku nih sana baru hijrah, tiba-tiba aku dibilang kayak, ih si Anu kok jilbabnya masih begini, ih si Anu kok gak pakai jilbab. Itu gak boleh sama sekali. Karena apa? Kita kan gak tahu prosesnya orang, kita juga gak tahu
dalamnya orang seperti apa. Kalau kita udah takabur duluan malah ilmunya akan mental dan nggak akan dapat, apalagi kalau kita sombong. Makanya jangan sampai membangun citra begini, ih kalau dia semenjak hijrah bukannya lebih baik, malah kayak lebih mandang orang setengah mata ya. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang jadinya buruknya adalah agama kita, padahal itu personalitinya. Keenam, beliau juga mengajarkan bahwa ini juga nih, di yang kelima nih beliau masih mengajarkan bahwa menurut Sayyid Utsman, memilih guru itu sesuai dengan selera kita. Misalnya kita suka dengan guru yang kelemah lembutan, kita suka dengan guru yang tegas, kita suka dengan guru yang suka bercanda, senyaman kalian. Masya Allah ya, memang bener kan, kayak setiap orang punya selera guru yang berbeda-beda. Biar ilmunya masuk, maka carilah guru sesuai dengan seleranya, bukan tampangnya ya. Ya mungkin boleh juga kali ya, tapi kayaknya nggak boleh nih. Soalnya di sini dijelasin juga sama beliau adalah padahal ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Keenam, ilmu yang dipelajari haruslah ilmu hati. Masya Allah, ini bagus banget sih, karena kadang-kadang apa yang kita pikirin itu karena hati kita. Kalau hati kita positif, insya Allah pikiran positif. Kalau hati kita udah negatif, pasti pikiran kita negatif. Terus nih, yang ketujuh nih, harus ada pemisah antara laki-laki dan wanita, termasuk bagi gurunya. Jika guru laki-laki mengajarkan murid wanita, maka wajib ada dinding yang membatasinya. Ini Masya Allah banget. Jadi beliau juga menjaga karomah, bukan karomah ya. Jadi beliau juga menjaga yang namanya tetap batasan-batasan itu sekalipun terhadap gurunya. Wow, ini bagus banget sih menurut aku. Terus masih banyak lagi cerita-cerita tentang beliau. Kalau kalian mau lebih lengkapnya bisa kalian cari aja di Google tentang Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Nah, sayang, aku mau tanya. Jadi tadi aku sempat ngebahas tentang yang ceritanya IP ya, Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan bener ya, bukan kesem-sem yang kayak Habib bilang. Jadi IP itu Masya Allah, aku denger aja merinding banget. Jadi dia mimpi pertama pada saat bulan Ramadan, karena Habib selalu melarang IP tidur pada asar. Karena menurut Habib gak bagus ya, kita selalu melarang anak-anak tidur pada asar. Betul. IP tuh ketiduran katanya karena habis tadarusan, Ina itu akhirnya dia kecapean. Setelah itu deket dengan maghrib, IP mimpi Habib Utsman, mufti Betawi itu bilang nggak mau makan. Akhirnya IP sontak kebangun dan nggak lama kemudian, Masya Allah, aku merinding, azan maghrib. Lalu 2 hari yang lalu Ipeh tuh mimpi lagi, berarti itu kurang lebih hari Jumat ya. Betul. Ipeh mimpi lagi bahwa Habib Utsman datang menitipkan salam kepada Kalisa Agnia Bahiro. Aku merinding, Masya Allah. Lalu juga menanyakan kabar Habib Utsman gitu. Masya Allah tabarakallah, ya mudah-mudahan kan memang itu kota 1000 wali dan juga Ipeh adalah keturunan beliau, sehingga mungkin itu menjadi apa ya, pemacu Ipeh nanti semangat juga untuk menjadi ulama besar seperti kakeknya yang Masya Allah, yang kita tahu menimba ilmu luar biasa kan tadi ke semua penjuru negeri manapun, yang dimana ilmunya harus yang bermanfaat. Nah, tapi pasti banyak netizen juga, nggak mungkin nih cucunya, coba mana keturunannya mana, karena aku aja banyak, laki kamu Habib, iya Habib, keturunan Rasulullah yang keberapa? Coba, lu apal nggak? Sama Uyut aku aja kadang-kadang lupa namanya siapa. Jadi kalau ditanya sekarang yang masih hidup itu keturunan Rasulullah yang keberapa? Ya. Kalau di bawah 35 tidak mungkin. Tidak mungkin. Lagi mungkin. Harus di atas 35. Jadi kalau misalkan ada orang yang aku saya keturunan Rasulullah yang ke-30, nggak mungkin. Oh, mungkin ya. Itu harus udah. Di atas 35. Dan juga sebenarnya keturunan Habaib itu atau keturunan Rasulullah itu semuanya sudah terdaftar di Robito Alawiyin ya Bib. Jadi kenapa orang bisa, jadi gini, banyak sekali ya Habib-Habib yang asli justru dibilang palsu, itu mah Habib palsu gitu. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa datang aja ke Robito, tanya ini Cek, Habibnya bisa palsu langsung. atau enggak. Makanya Dan kalau Habib yang palsu namanya, ketahuan. Yang namanya Habib itu pasti punya silsilah. Dan silsilahnya jelas. Nah coba kalau Ipeh, kita dari Ipeh ya, Boleh, ke atas ya. Nah, jadi Syarifah Syahratus Salwa binti Utsman bin Ubaidillah bin Hasan bin Utsman bin Abdullah. Sebentar Beb, aku potong, maaf. Berarti kelima. Berarti Habib ke Syarifah Syahratus Salwa, aku, Aba, Enjit ya, Enjit ya Ipeh, kakek. Iya. Habib Hasan, Uyut. ya, baru Habib Utsman. Masya Allah. Jadi Habib itu keturunan
1, 2, 3, 4. Aku 4. IP 4. Enggak ada, Aku 3. Iya, Habib itu keturunan beliau yang ketiga. Jadi Habib itu cicitnya. Cicitnya Habib Utsman. Betul. Kalau IP, dan IP itu berarti Uyut. enggak. Cicit apa sih ngerti? Nah, itu dia tuh. Jadi buyut-buyutnya lagi gitu maksudnya. Ya gitulah. Oh, itu yang kelima. Uyut, ya. Jadi iya. Jadi pokoknya Habib itu kelima. cicitnya Habib Utsman. Iya, betul. IP baru IP. Kalau abah aku langsung cucu. Cucunya. Berarti memang deket banget ya Bibi, Masya Allah ya, Masya Allah. Ya kan? IP Syarifah Syahratus Salwa binti Utsman bin Ubaidillah bin Hasan bin Utsman bin Abdullah bin Agil. Nah, dari bin Agil ini baru naik ke atas bin Umar bin Agil bin Syekh bin Abdurrahman bin Agil bin Ahmad bin Yahya. Ini dari bin Yahya, ya kan? Ini dari asal muasal bin Yahya kabilah dari sini atau marganya dari sini. Nah, langsung bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi bin Sayyidina Al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi Muhammad Faqil Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, yang kita ziarah tuh Sayyidul Muhajir Allah Ahmad bin Isa, ya kan, yang kita ziarah yang di apa namanya pas masuk Hadramut. Iya. Terus Isa Muhammad bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidah, terus bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin. Nah, baru di sini Sayyidina Husain. Jadi keturunan dari Sayyidina Husain. Yang keberapa itu? 35. Keturunan Sayyidina Husain. Dan yang ke-35 maksudnya anak kita ya, si Syahra ya. Iya. Keturunan Sayyidina Husain, di atasnya baru abahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, uminya Sayyidatul Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi kalau ditanya ya IP itu keturunan keberapa? IP itu keturunan ke-35. 37. 37, Habib ke-36. Iya. Kalau ke-35 berarti tadi masih ada dong, kan Abah masih ada. Kalau abah 35. Iya. Kan aku bilang kalau di bawah 35-an kayak 34, 33 tuh sangat jarang. Apalagi ngaku di bawah 30 mustahil nggak ada. Karena biasanya udah wafat ya Bibi ya. Betul. Nah, jadi Masya Allah tabarakallah, jadi keturunan itu jelas sekali gitu. Dan juga menurut kami bersudut pandang keturunan Rasulullah ini memang bukan berarti kita keturunan Rasulullah menjadi sombong dan lain sebagainya, tetapi justru menurut Habib dan juga keluarga beliau itu mempunyai kewajiban yang sangat besar, yaitu meneruskan syiarnya Rasulullah, syiarnya para uyut-uyutnya yang Masya Allah juga yang menyiarkan agama Islam. Masya Allah, tadi juga ada beberapa nama-nama yang membuat aku kagum karena itu kita udah ziarah dan juga karomanya sangat luar biasa dan merupakan wali Allah juga. Nah, jadi IP itu memang berharap banget untuk bisa bertemu dengan Sayyidatul Fatimah. Rasulullah, berharap banget, dan memang nggak akan mudah dan tidak semudah itu untuk bertemu dengan beliau. Harus perjalanan yang panjang. Makanya memang Masya Allahnya lagi kita sering sekali mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang di Yaman terkait dengan Masya Allah pernah suatu kisah bahwa diadakan Maulid Nabi yang besar di sana, di mana Rasulullah itu hadir. Salah satunya di Maulid yang diadakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Masya Allah. Jadi itu luar biasa sekali dan masih banyak lagi cerita-cerita yang di Yaman Hadramut yang pengen banget aku share ke kalian semua, karena pada saat di sana tuh kita bertemu dengan para santri-santri, ngobrol. Mereka itu excited banget untuk menceritakan ke kita tentang kisah-kisah di negeri Yaman yang Masya Allah, karama-karama wali Allahnya itu yang membuat kita merasa sangat kecil kayak debu. Jadi kalau seandainya banyak ya ketika aku dari Yaman yang nanya sama aku nih, sayang, apa sih istimewanya Yaman, apa sih istimewanya Hadramut gitu, kayaknya kotanya gitu aja, gersang, panas, berdebu gitu. Wah, ini aku alamin di sana hanya beberapa hari ya. Yang aku rasain di sana adalah tenang, nyaman. Padahal hotelnya juga tidak ada yang sebagus di Indonesia atau di negara-negara lain.
tapi di situ kita merasa bersyukur, makan itu nikmat, padahal makan itu kita cuman belinya tuh pakai plastik, benar-benar plastik polos gitu aja, nggak ada bungkus apa-apa. Jadi plastik ini dibuka, dimasukin nasi dan ayam di situ diikat. Jadi kalau kita kan ada kotak styrofoamnya atau dusnya atau apa, di sana nggak sama sekali, cuman kayak gitu aja. Tapi di situ nikmat banget. Dan yang bisa bikin hati dan pikiran kita luar biasa tenangnya adalah karomah-karomah waliullah yang sangat luar biasa, yang membuat kita terinspirasi lagi untuk lebih dekat sama Allah, untuk lebih memperdalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya doain ya, mudah-mudahan aku sama Habib diberikan kesehatan, umur panjang, Amin. rezeki, dan juga kesempatan, dan juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke negeri Tarim dan juga bisa berbicara ke kalian semua, sharing, bercerita tentang wali Allah di sana. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya.